Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Deci Asri Wintatingningsi dari kelas B4 2019, Prodi Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi Cimahi Bandung. Saya akan memaparkan materi dari Robert C. Wallace dan psikologi evolusioner. Nah, di sini yang pertama ada teori Darwin dan psikologi evolusioner. Kenapa di sini ada teori Darwin? Nah, karena itu beliau adalah seorang ilmuwan yang mempopulerkan tentang seleksi alam atau natural selection. Nah, di sini juga ada konsep seleksi alam. Selanjutnya ada adaptasi. Di sini adaptasi diartikan sebagai cara bagaimana individu mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Lalu teori belajar Wallace, Robert C. Wallace, Sacramento 1928. Jadi beliau dilahirkan di Sacramento, California pada 1928. Adapun konsep teoretik utama Wallace yaitu yang pertama ada ekspektasi, di mana bahwa belajar itu melibatkan pengembangan harapan. Lalu yang kedua ada predisposisi bawaan, yaitu kemampuan mental yang dibawa setiap individu lahir. Yang ketiga, motivasi membatasi fleksibilitas respon. Nah, ini menurut Wallace tahun 1979-1988, organisme mungkin fleksibel dalam hal ekspektasi SS atau stimulus-stimulus. Ekspektasi RS atau respon stimulus ketimbang ekspektasi yang dipelajari. Lalu yang keempat ada argumen tempat. Wallace tahun 1988 mengatakan bahwa pemahaman atas belajar harus diiringi dengan pemahaman atas sejarah evolusi organisme. Selanjutnya batas biologis Robert C. Wallace. Nah, di sini ada pengkondisian instrumental, yaitu suatu proses belajar yang meliputi manipulasi akibat-akibat dari suatu respon dengan tujuan untuk menaikkan dan menurunkan probabilitas munculnya respon tersebut. Nah, di sini ada contoh eksperimen, itu sekelompok tikus, ini yang diciptakan oleh Prentice dan Wallace tahun 1954. Sini melatih satu kelompok tikus untuk berbelok ke kiri dan satu kelompok lainnya berbelok ke kanan dalam jalur berbentuk T. Kemudian diberi respon dari kucing yang akan berlari dari area awal di dasar jalur T. Nah, tikus otomatis akan berlari ke titik pilihan yang ada di persimpangan jalur vertikal dan horizontal, di mana si tikus itu bisa memilih belok kiri atau belok kanan. Dari separuh tikus itu akan dibuat kehausan dan diperkuat oleh air dengan air jika mereka melakukan respon berbelok yang benar. Dan sebagian tikus lainnya dibuat kelaparan dan mendapat imbalan makanan jika mereka berbelok yang benar. Dalam eksperimen ini, tikus mendapat air sebagai penguin akan mempelajari tugas lebih banyak dengan lebih cepat dan lebih sedikit melakukan kesalahan ketimbang tikus yang diberi penguat makanan. Jadi air adalah sumber yang stabil, karena sungai atau mata air tidak mungkin akan lenyap dalam semalam. Jadi tikus dalam eksperimen ini menunjukkan bias respon sebagai akibat dari sejarah evolusinya. Dengan kata lain, tikus siap untuk pergi ke tempat yang sama untuk mencari air, tetapi mereka tidak akan siap untuk pergi ke tempat yang sama untuk menemukan makanan. Lalu ada auto-saving. Nah, di sini Wallace menyatakan bahwa auto-saving melibatkan belajar stimulus-stimulus, namun tidak terjadi belajar respon baru. Lalu pengkondisian klasik. Suatu proses belajar yaitu stimulus netral dapat memunculkan respon baru setelah dipasangkan dengan stimulus yang biasanya mengikuti respon tersebut. Selanjutnya, psikologi evolusioner dalam perilaku manusia, yaitu suatu pendekatan untuk memahami perilaku yang memandang perilaku manusia, termasuk kognisi dan emosi,
Nah, dalam hal asal-usul mereka yang diduga dalam proses evolusi dalam Wilson tahun 1978. Nah, psikologi evolusioner dalam perilaku manusia itu ada yang disebut dengan perkembangan fobia. Nah, ini fobia pada manusia berupa rasa takut yang berlebih. Lalu ada seleksi pasangan. Bagi psikologi evolusioner harus ada kriteria seleksi pasangan yang lebih mendasar ketimbang standar sosial untuk daya tarik fisik di dalam satu kultur. Dan kriteria ini bersifat universal. Lalu parenting. Proses interaksi berkelanjutan antara orang tua dan anak-anak mereka yang meliputi aktivitas-aktivitas seperti memberi makan, memberi petunjuk, dan melindungi. Selanjutnya, altruisme dan perilaku moral. Nah, altruisme atau menolong demi survive atau mempertahankan jenis dalam proses evolusi. Selanjutnya, ada bahasa. Menurut psikologi evolusioner, belajar bahasa mengilustrasikan kesiapan biologis dalam proses belajar manusia. Nah, selanjutnya pandangan psikologi evolusioner tentang pendidikan. Di sini dikatakan bahwa anak seharusnya diajari hal-hal ketika mereka sudah siap untuk mempelajarinya. Thorndike dan Piaget. Lalu, psikolog evolusioner mengingatkan pendidik untuk menghindari asumsi bahwa perilaku ditentukan oleh gen atau kultur saja. Menurut mereka, perilaku manusia itu merupakan fungsi dari keduanya. Selanjutnya, evaluasi psikologi evolusioner. Yang pertama ada kontribusi, di mana psikologi explanation merujuk pada stimulus yang dapat diamati dan sejarah belajar organisme. Lalu ultimate explanation merujuk pada ciri bawaan perilaku organisme yang dibentuk oleh seleksi alam. Yang kedua, kritik. Ada teori evolusi bersifat sirkular. Lalu perilaku merupakan doktrin dari pengaruh genetik. Yang ketiga, kelemahan teori psikologi evolusioner. Di sini yang pertama mengabaikan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang oleh suatu individu dapat meningkatkan pemahaman objek yang diulangi. Lalu, akselerasi kultur yang berimplikasi pada tingkat keragaman kultural. Demikian pembahasan materi tentang Cebolles dari saya. Mudah-mudahan sedikitnya bisa dipahami oleh rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.